Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Rahman. Jadi di konten kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak unik nih. Demokrasi, tapi di era Jepang. Hah? Demokrasi di era Jepang? Emangnya ada demokrasi waktu itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. 暁は集ったデイダラサソリイタチが待てるお前は俺にとっての新たな光ださあ来い Pertama-tama kita akan membahas apa sih itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih lewat pemilu. Dalam demokrasi tersebut, keputusan penting dibuat berdasarkan prinsip mayoritas dengan tetap menghormati hak-hak minoritas dan kebebasan individu. Hak-hak minoritas dan kebebasan individu seperti halnya kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Jadi gini teman-teman, pada tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia untuk mengusir Belanda dan mulai masa pendudukan. Nah, Jepang itu datang dengan membawa janji manisnya. Asia untuk Asia katanya. Mereka bikin propaganda besar kalau mereka bukan penjajah tapi saudara tua yang mau membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Gak segampang itu teman-teman. Jadi mereka memang ngasih ruang ke tokoh-tokoh lokal kayak Bapak Presiden Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Tapi jangan langsung mikir sih, wah demokrasi nih ada tujuan politik di balik itu. Nah, Jepang pada saat itu sadar mereka butuh dukungan rakyat Indonesia. Makanya mereka bentuk lembaga-lembaga kayak pusat tenaga kerja. Kayak pusat tenaga rakyat atau singkatannya Putra dan BPUPKI. Nah, disinilah mulai muncul semacam demokrasi teman-teman. Putra dan BPUPKI. Di Putra Bapak Soekarno dan kawan-kawannya dikasih panggung buat ngomong ke rakyat, tapi semuanya tetap di bawah kontrol Jepang. Jadi bisa dibilang dikasih mic nih, kamu dikasih mic, tapi yang atur skrip itu tetap Jepang. Begitu teman-teman. Kayak kamu disuruh bikin video YouTube, tapi yang nulis naskahnya itu guru kamu. Ya jadinya tetap gak bebas kan? Kayak kamu gak bisa mengutarakan pendapat kamu begitu. Tetap diawasi oleh guru kamu begitu. Jadi yang paling menarik tuh BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk pada tahun 1945 dan disinilah mulai muncul diskusi tentang dasar negara termasuk demokrasi tadi itu. Tokoh-tokoh kayak Bapak Soekarno dan Muhammad Yamin itu mulai ngomongin nih soal bentuk negara, sistem pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi walaupun masih dalam kerangka penjajahan. Demokrasi ini semacam latihan demokrasi gitu teman-teman. Latihan demokrasi pertama bangsa kita atau cikal bakalnya Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Kesimpulannya jadi bisa dibilang demokrasi di era Jepang itu setengah hati. Ada ruang bicara tapi masih terbatas teman-teman.
ada sidang dan organisasi, tapi sidang dan organisasi tersebut itu masih diawasi oleh Jepang atau punya agenda sendiri gitu. Dan demokrasi itu cuma alat buat dapetin simpati rakyat Indonesia. Tapi ya di tengah tekanan itu, bangsa kita justru mulai belajar diskusi, mulai belajar berorganisasi, bahkan menyusun dasar negara. Jadi walaupun demokrasi tersebut itu bisa dibilang palsu, ternyata ada juga yang negara kita dapat belajar dari hal tersebut. Kalau gimana kalau menurut teman-teman, era Jepang itu kesempatan atau malah jebakan? Tulis pendapat di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan apabila tidak ada salah kata, salahin saja, gak apa-apa, karena saya laki-laki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.